Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, adik-adik jamaah pengajian masjid apa ini namanya Pak? Al-Muhajirin di desa apa? Nama desanya sini? Denpasar bukan ini? Iya, iya, di Denpasar, Bali, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita akan menyimak pengajian singkat sampai sekitar tiba waktu Isya tentang kunci-kunci atau amalan-amalan pembuka pintu rizki yang diterangkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ingin bertanya dengan satu pertanyaan, mungkin jawabannya bisa berbeda. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, beliau ini orang kaya apa orang miskin jamaah? Kaya. Kenapa kaya? Hah? Orang miskin juga dikasih rezeki. Kenapa alasannya Nabi Muhammad kaya? Ada yang tahu? Atau ada jawaban lain? Nabi Muhammad itu orang kaya apa orang miskin? Kaya. Masyarakat di sini menjawab kaya. Padahal sebenarnya para ulama kita berbeda pendapat tentang status kekayaan Nabi. Sebagian ulama mengatakan Nabi itu kaya karena Nabi saudagar yang sukses, terus menikahi Khadijah dengan mahar onta dalam jumlah yang banyak. Sebagian ulama lain mengatakan Nabi itu miskin. Beliau anak yatim, kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan kakeknya, kehilangan pamannya. Dan pendapat yang saya yakini lebih benar, namun sebelumnya pendapat ketiga, sebagian ulama mengatakan Nabi itu terkadang kaya, terkadang miskin. Yang keempat, ini yang saya yakini lebih benar, Nabi itu kaya karena beliau saudagar sukses. Tapi semenjak masuk Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Ini diungkap oleh para ulama kita. Dalam kitab-kitab hadis disebutkan Nabi itu pernah selama 2 bulan rumah tangga beliau selama 2 bulan tidak ada asap ngepul dari dapur itu. Nabi dan keluarganya hanya makan kurma dengan air putih selama 2 bulan. Kemudian pernah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha didatangi oleh wanita pengemis dengan 2 orang anaknya yang kelaparan. Aisyah masuk ke dalam rumah dan tidak mendapati apapun yang bisa diberikan untuk pengemis kecuali 3 butir kurma. 1 kurma untuk ibu pengemis, 1 kurma lagi untuk anaknya, 1 lagi untuk anak yang satunya. Ketika 2 anak sudah makan kurma, mereka melihat wajah ibunya. Maka kurma yang dipegang oleh ibu tadi dibelah jadi 2 dan diberikan kepada kedua anaknya, dan beliau tidak makan apa-apa. Kejadian ini lalu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan memang demikianlah kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Rela tidak makan, yang penting anaknya makan. Jadi rumah tangga Nabi yang mulia tidak ada harta, tidak ada duit, tidak ada bahan makan kecuali hanya 3 butir kurma saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi itu tidur di atas hasir. Hasir itu jamaah tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma. Sampai setiap kali bangun tidur, pipi Nabi itu ada capnya, bekas anyaman kurma, tangannya, kulitnya, sehingga Umar Ibnul Khattab menangis terseduh-seduh menyaksikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana.
Dan Nabi ditanya, apa urusanku dengan dunia wahai Umar Ibnul Khattab? Dan di antara hal yang menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi, saat peristiwa perang Khandaq, umat Islam itu menggali tanah parit dengan lebar 5 meter, kedalaman 3 meter, panjangnya puluhan kilometer, untuk menghalangi masuknya musuh ke negeri umat Islam. Dan Nabi dan para sahabat menggali tanah di sana, dan tanah di kota Madinah itu berbatu, bukan tanah seperti tanah di tempat kita. Dalam keadaan lapar, para sahabat sampai mengikatkan batu di perutnya, 1 batu. Saat Nabi mengangkat pacul untuk memecah batu besar, tersingkap perut beliau, ternyata diikat ada 3 batu diikatkan di perut Nabi untuk menahan lapar. Kemudian di akhir kehidupan Nabi SAW, beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, dan sampai meninggal beliau belum bisa menebusnya. Untuk beliau apa? Baju besi digadaikan untuk membeli bahan makanan pokok, yaitu gandum. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kasih sayang seorang ibu yang rela anaknya makan meskipun dia tidak makan. Tapi di sisi yang lain, di Indonesia ini saya pernah baca berita, seorang ibu memberi susu kepada 3 anaknya yang dicampur dengan pestisida, lalu anaknya mati, 3 orang. Terus si ibu tadi ikut-ikutan minum susu campur obat serangga tadi. Ketika anaknya mati, ibu ini bisa diselamatkan, dibawa ke rumah sakit. Ketika ditanya kenapa ibu tega membunuh anaknya sendiri dikasih racun, kata si ibu tadi, saya ini orang miskin, saya orang melarat. Nanti anak saya, kalaupun mereka tumbuh dewasa, paling-paling juga jadi kere, melarat seperti saya. Daripada anak saya nanti hidupnya menderita, lebih baik saya bunuh saja, karena mereka masih kecil, belum punya dosa, sehingga mereka masuk surga, biar saya sendiri yang masuk neraka. Kita kalau mendengar kisah ini gimana reaksi kita? Oh, idenya kok cemerlang sekali ya, apa begitu? Daripada anaknya hidup menderita, lebih baik masuk surga dibunuh. Itu bukan ide cemerlang, itu was-wasnya setan. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah menjamin rezeki setiap manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk di atas muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dan ayat seperti ini banyak. Minimalnya ada 7 ayat Allah menjamin rezeki kita itu. Kemudian datang setan menakut-nakuti kita dengan kemelaratan dalam 1 ayat. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dengan kemelaratan. Sehingga para jamaah yang hari ini pikirannya disibukkan memikirkan jatah rezeki fix, itu adalah was-was dari setan. Adapun umat Islam tidak boleh dibuat sedih oleh bujuk rayunya setan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada statement dari sebagian tokoh umat Islam yang menyalahkan orang-orang melarat. Tetangga saya itu kemarin dikasih beras mie instan 3, kemudian dia murtad keluar dari Islam. Makanya umat Islam semuanya harus jadi orang kaya. Kalau miskin mudah dimurtadkan. Dan dia menyalahkan orang-orang miskin. Hidup sekali kok miskin gitu. Hidup sekali itu harusnya jadi orang kaya. Jawabannya, lah memang kita bisa menentukan nasib kita. Yang kedua, hadis yang mengatakan kadal faqru an yakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan kekafiran. Saya ulangi, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan
kekafiran. Ini hadis lemah, Pak. Hadis tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilemahkan oleh banyak para ulama ahli hadis. Tapi di sana ada hadis sahih riwayat Bukhari yang sahih. Nabi mengatakan begini, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan akan menimpa kalian, walakin akhsha, akan tetapi aku takut antub satu alaikumud dunya, kalau harta dunia ini dibukakan seluas-luasnya untuk kalian, sehingga kalian berlomba-lomba banyak-banyakan harta sebagaimana umat-umat terdahulu melakukannya, dan kalian binasa sebagaimana umat dahulu juga dibinasakan oleh Allah. Kesimpulan dari hadis riwayat Bukhari ini, Nabi itu tidak takut kalau kita miskin, tapi Nabi khawatir kalau umat Islam itu kaya raya. Karena kekhawatiran itu sangat beralasan sekali. Banyak orang yang dulunya rajin ibadah, rajin pengajian, rajin baca Quran, setelah disibukkan oleh hartanya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada itu dalam kehidupan nyata? Ada. Dan kenyataan itu pun didukung oleh dalil. Nabi mengatakan, idza tabayatum bil inah, jika kalian berjual beli dengan sistem riba, waraditum bizzar'i, dan kalian sibuk dengan tanam-tanaman, sawah, ladang yang subur, wa akhadtum adznabal baqari, kalian disibukkan dengan peternakan, dengan perdagangan, dengan harta kalian, sallatallahu alaikum dhulla, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu ankum, kehinaan, kekalahan itu tidak akan dicabut oleh Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Begitu. Jadi ada orang yang disibukkan dengan tanamannya, dengan peternakannya, dengan perdagangannya, sehingga dia melupakan misi utama hidup di dunia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, muncul pertanyaan, boleh nggak umat Islam jadi orang kaya? Boleh apa tidak kira-kira? Boleh, tapi bersyarat. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Tarji'u ila dinikum, kalian harus kembali kepada agama kalian. Orang kaya boleh, tetapi kekayaannya tidak membuat dia lalai dari beribadah kepada Allah. Kekayaannya tidak membuat dia sombong. Kekayaannya tidak boleh membuat dia jadi bakhil seperti Qarun. Qarun saat ditanya, kenapa sampeyan ini kok kaya raya, hartanya banyak sekali, ya, perhiasannya, duitnya dikumpulkan dalam gudang, dikunci, kuncinya saking banyaknya digotong oleh orang-orang yang kuat, yang perkasa, tidak kuat. Baru kuncinya itu, belum isi gudang hartanya. Apa kata Qarun? Innama utitu min ilmin indi, saya diberi harta yang banyak itu karena saya pinter, karena saya pandai cari duit. Kata Allah, fa khasafna bihi, maka kami tenggelamkan Qarun, wa bidarihi, dengan seluruh istana dan hartanya, al-ardo, ke dalam bumi. Maka kalau ada orang nemu emas setelah macul dapat duit, dikiranya itu harta Qarun. Padahal Qarun hidupnya di Mesir, kok hartanya sampai ke Bali, sampai ke Lombok, sampai ke Jawa. Oh, mungkin ada terowongan rahasia gitu. Ya itu silahkan saja. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah boleh umat Islam menjadi orang kaya, tetapi syaratnya dia harus tetap menuntut ilmu agama, beribadah kepada Allah, dan mempergunakan harta tadi untuk li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyakitnya orang kaya itu biasanya nggak mau ngaji. Sudah ente, jangan nyuruh anak ngaji, jangan nyuruh anak ke masjid, pokoknya kegiatan masjid saya yang nanggung. Pengajian butuh duit berapa tuh? 10 juta ini tak bayar, tapi tolong jangan suruh saya ngaji, saya nggak ada waktu untuk ngaji. Itu penyakitnya orang
kaya. Penyakitnya orang miskin sergap ngaji, tapi suka berkeluh kesah. Aduh ya Allah, kalau saya kaya ngaji enak, nggak mikir utang ya Allah, nggak usah mikir kontrakan kalau saya kaya raya. Saya ada teman dulu ngontrak rumahnya itu, belum punya rumah. Dia bilang begini, Ustadz, saya itu cita-citanya nggak muluk-muluk, punya rumah satu di perumahan itu yang kecil, itu saya udah cukup. Karena sekarang itu saya bisa bayar kontrakan, itu mikirnya bulan depan saya bayarnya gimana, nggak tenang saat ibadah itu. Nah sekarang dia udah punya satu rumah di perumahan elit, udah punya mobil, punya motor. Itu cita-citanya sudah lain lagi. Ya, pengen punya 2 rumah, pengen punya 3 rumah, 2 mobil, 3 mobil terus. Makanya Imam Syafi'i menasihatkan kepada kita dalam bait syairnya yang terkenal, Inna lillahi ibadan futana. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Hamba Allah yang cerdas ini menceraikan dunia karena takut fitnah. Bukan berarti harus jadi orang miskin, enggak. Hartanya di tangannya, akhirat di hatinya. Dia tidak menjadikan dunia sebagai ambisinya yang paling tinggi. Banyak orang itu saat bangun tidur yang dipikir duit, saat bangun tidur yang dipikir rumahnya. Ini keramiknya sudah jadul, harus saya ganti, pintunya harus saya ganti, harus diperlebar. Itu yang menyibukkan pikiran dia. HP saya harus ganti. Jarang kita itu bangun tidur, wah hafalan saya udah berapa ya, 1 juz. Wah tahun depan harus tambah lah 1/10 juz misalnya. Menghafal 3 ayat, lupanya 10 ayat. Atau dia, wah tahun depan saya sudah harus berangkat umroh, saya harus nabung. Jarang Pak. Rata-rata target yang menyibukkan pikiran kita sehari-hari adalah target dunia. Nah orang-orang yang cerdas itu dia menceraikan dunia. Wa khaful fitana, karena takut dengan fitnah dunia. Nadharu fiha falamma alimu, mereka merenungkan, memikirkan hakikat kehidupan di dunia ini. Falamma alimu, tatkala mereka sudah tahu annaha laisat lihayyin watana, dunia ini bukan tempat tinggal kita yang abadi loh. Kita ini nggak akan lama di dunia ini. Saya udah 40 tahun, kayak kemarin baru lahir. Berapa jatah usia saya yang tersisa? Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittin, usia umatku itu antara 60 wasab'in dan 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang bisa melampaui usia 70. Dalam perjalanan saya ke Bali ini, dari Lombok, kita mendengar berita kematian sahabat kita yang baru berusia 32 tahun meninggal. Ada yang 20 tahun meninggal. Jadi hidup kita di dunia ini tidak lama, hanya 60-70 tahun. Itu kalau sempurna. Rumah yang kita pikirkan itu, misalnya saya usia 40 tahun sudah punya rumah misalnya, berapa tahun rumah itu akan saya tinggali? 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Banyak orang mikir hidup enak, tapi jarang yang mikir supaya matinya enak. Saat hamba Allah yang cerdas tahu dan sadar hidupnya di dunia tidak lama, ja'aluha lujatan, dia menganggap dunia ini seperti badai yang membahayakan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan dia menjadikan amal soleh sebagai perahu keselamatan. Ini sebagai bentuk muqaddimah agar kita tidak termasuk orang-orang yang yuhibbunal mala hubban jamma, cinta terhadap harta dengan kecintaan yang sangat besar sehingga menghalalkan berbagai macam cara untuk mengumpulkan harta. Karena sehebat apapun kita melakukan kemaksiatan, korupsi kah itu, menipu, riba, berjudi, kalaupun kita dapat duit banyak, tidak menambah jatah rezeki kita. Beneran.
Misal orang koruptor korupsi duit 1 triliun, korupsinya dia itu tidak menambah jatah rezekinya dia. Kalau dia sabar menunggu sejenak saja, duit 1 triliun itu akan datang kepada dia dengan cara halal. Tapi dia tidak sabar. Apa iya masuk dapat duit tanpa kerja? Banyak Pak. Orang jual es teh aja dimaki jadi kaya ada kok. Ada apa enggak? Geblok ente, tahu-tahu sugih gitu. Di desa saya itu banyak orang jadi kaya dadaan Pak, tanpa kerja. Ngapain Ustaz? Dapat gusuran jalan tol. Pembangunan tol Solo sampai Jogja itu lewat ya sawah-sawahnya warga. Itu ada yang dapat 1 miliar, ada yang dapat 3 miliar. Padahal nggak ngapa-ngapain itu, cuma tolet, ngah-ngoh gitu. Tahu-tahu dipanggil ada apa? Terima duit 3M, alhamdulillah. Nah, tapi namanya rezeki tidak akan tertukar karena dia sudah tertakar. Ada warga itu yang lain terima miliaran, dia cuma terima 750.000. Udah kayak BLT aja ya. Tahu BLT? Bantuan langsung telas, langsung habis maksudnya. Jadi dia ngantri 1/2 jam, sebelum sampai rumah sudah habis Pak, buat bayar utang, buat beli beras, buat ini itu. Itu namanya bantuan langsung telas. Kenapa kok dia terima 750.000? Karena sawahnya dia dilewati jalan tol itu kena itu cuma 30 cm, Pak. Maka dapatnya cuma 750.000. Itulah rezeki. Jadi nggak perlu kita berpikir cari pesugihan, berjudi, korupsi, menipu. Nggak perlu. Itu tidak akan menambah jatah rezeki kita. Baik, saya sampaikan amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Yang pertama adalah mendawamkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW itu kalau pengen kaya mudah sekali. Tapi kekayaan beliau digelontorkan semua untuk kepentingan dakwah ilallah. Pernah Nabi itu didatangi waktu saya pengajian di Masjid Kuba. Saya ngikut pengajian. Pemateri Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau membacakan riwayat Nabi pernah didatangi oleh orang Arab Badui. Muhammad, saya minta harta sama kamu. Nabi mengatakan, kamu lihat lembah di antara 2 gunung itu penuh dengan domba, kamu bawa pulang semua. Jangan bercanda. Enggak, itu punya saya, kamu bawa pulang semua. Lalu dia bawa pulang domba sepenuh lembah itu dan mengatakan kepada kaumnya, masuklah Islam. Muhammad kalau memberi tidak takut miskin. Maka Nabi kalau pengen kaya mudah, tapi hartanya dikerahkan untuk dakwah ilallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Aku katakan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Allah itu zat yang maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kalian sudah rajin beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, baik terang-terangan atau dalam keadaan sendiri sunyi, Allah akan mengirimkan hujan. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan deras dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan anugerahkan harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan anugerahkan kepada kalian sungai, kebun, sawah, ladang yang subur serta sungai yang mengalir airnya bening. Ada kisah seorang yang belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar. Kemudian di dalam kitab Wiqayatul Insan minal jin wasyayatin dikatakan suami istri rajin mengkonsumsi minum madu, panaskan minyak habatus sauda pakai sendok, kasih lilin, terus diurutkan di tulang leher belakang ini sampai ke tulang belakang ini. Setiap mau tidur suami istri itu ya atas izin Allah, kemudian Allah memberikan rizki kepada pasangan suami istri ini. Maka dawamkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali setiap hari, pagi atau sore, ya, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena Allah Ta'ala menjanjikan orang-orang yang suka bertaubat, Allah akan bukakan pintu rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nabi mengatakan, man arada an yubsata lahu fi rizkihi, barang siapa ingin diluaskan rizkinya, wa an yunsha'a lahu fi asarihi, dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhis Shalihin, orang yang paling berhak untuk kita sambung silaturahimnya adalah kedua orang tua kita. Kunjungi, datangi, berikan hadiah dan berbakti kepada orang tua sampai bakti kita ini benar-benar diakui langsung oleh orang tua kita. Adapun anak-anak yang mengklaim, oh saya sudah berbakti, tidak perlu, nggak butuh itu. Ya, kita sabar berbakti kepada orang tua sampai orang tua kita dari lubuk hati yang paling dalam mengakui bahwasanya kita memang anak-anak yang berbakti. Niscaya pintu rizki kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi teori ini mudah, Pak, prakteknya sulit. Maka saya tidak akan menjadikan diri saya sebagai contoh. Na'udzubillah min dzalik. Kita simak bagaimana bakti para ulama salaf terhadap kedua orang tua mereka. Ada hadis palsu dari Nabi, padahal itu bukan ucapan Nabi. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu hadis tidak sahih. Tapi ada hadis lain yang sahih. Nabi mengatakan, ilzam rijlaha fasammal jannah. Setialah engkau pada kaki ibumu, di sana ada surga. Setialah engkau pada kaki ibumu, di sana ada surga. Muhammad Ibnul Munkadir, salah seorang ulama salaf dari generasi tabi'in, beliau mengatakan, bata akhi yusalli, saudaraku semalam suntuk melakukan sholat tahajud, sholat malam. Wabittu ana aghmizu qadamai ummi, sedangkan aku semalam suntuk memijiti kaki ibuku, dan aku tidak ingin tukar posisi dengan saudara saya. Kata para ulama, maksudnya menurut beliau memijiti kaki ibu itu lebih utama daripada sholat malam. Begitu. Sampai ada riwayat Muhammad Ibnul Munkadir itu meletakkan pipinya di tanah dan menyuruh ibunya untuk menginjakkan kaki di pipi yang lainnya, sampai seperti itu. Ya, kita jangankan memijiti kaki ibu kita, membersihkan kukunya, mencuci kaki ibu kita yang kotor, menyiapkan sendalnya, atau ngelus-elus kakinya saat sedang sakit. Ada di antara kita itu gengsi mencium pipi ibunya sendiri. Iya. Bagaimana kita akan meraih ridho Allah sedangkan orang tua kita tidak kita muliakan? Saya tahu sebagian kita itu ada yang gengsi kalau pengen mencium pipi ibunya, tapi yakinlah gengsi itu asalnya dari hawa nafsu dan dari setan. Lawanlah, muliakan orang tua kita, wabil khusus ibu kita itu. Dan jangan bakhil saat memberi kepada orang tua kita. Usamah bin Zaid pernah melubangi pohon kurma untuk diambil jantungnya di era kekhalifahan Utsman ibn Affan. Lalu dia dibully teman-temannya. Apa yang ente lakukan? Harga kurma sekarang mencapai 2000 dirham loh. Kalau ente lubangi pohon kurma diambil jantungnya, mati, nggak bisa panen, nggak bisa jadi saudagar. Karena kurma itu taruhlah 1 kilo di zaman sekarang aja ya, 1 kilo 100.000. Padahal satu tandan konon katanya bisa 60 kilo. Satu tandan itu, satu pohon itu ada puluhan tandan. Maka orang Arab yang punya pohon kurma, pohonnya itu ratusan, fix itu orang kaya raya itu.
Apa kata Usamah bin Zaid? Tidak ada urusan. Ibuku menginginkan jantung pohon kurma, maka saya lubangi pohon kurma saya. Tidak ada urusan dengan harga kurma yang naik. Selama saya masih bisa melakukan permintaan ibuku, akan saya lakukan. Nggak ada urusan dengan rugi, nggak ada urusan duitnya habis, nggak ada urusan capek. Itu teladan mulia dari sahabat Usamah bin Zaid yang jauh dari orang tuanya. Jangan pelit, jangan bakhil. Ya, kalau pulang kampung main nggak sama ibunya? Enggak. Pulang kampung 1 minggu, 5 hari kumpul sama temennya, haha hihi WK. Ibunya nunggu di rumah, kangen sama anaknya, tidak dipedulikan sama dia. Padahal Hisham bin Hasan pernah bertanya kepada Al Hasan Al Basri, inni ata'allamul Quran, saya sedang mempelajari Al-Quran, baca kitab suci, membaca tafsirnya. Wa inna ummi, dan ibuku tantadhiruni bil asya, sedang menunggu aku mengajak makan malam. Apa kata Hasan Al-Basri? Ta'asyal asya'a ma'a ummika, kamu makan malam bersama ibumu, taqiru bihi ainuha, membuat beliau senang dan bahagia. Ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min hajjatin tahujjuha tatawu'a, daripada pahala haji yang sunnah. Haji yang sunnah itu haji yang kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Kalau haji yang pertama haji wajib. Makan malam, wiskul, Pak, wisata kuliner dengan ibu kita, pahalanya lebih besar daripada haji yang sunnah. Dan Nabi mengabarkan akan diluaskan rezeki kita, dipanjangkan usia kita. Jadi yang belum pernah makan malam, jajan di luar bersama ibunya, kalau sama anak istrinya saya nggak ngurus, udah terlalu sering ya, maka luangkan waktu, mumpung ibu kita, ayah kita masih ada, ajak makan keluar. Itu anak istri minggir dulu, tolong, saya sudah ratusan kali jajan sama kalian, istriku tercinta, kamu di rumah dulu, urus anak-anak kita. Ini adalah umi time, waktu untuk ibuku saja. Ibu pengen makan apa, kita keluar, ya naik motor bareng, naik mobil bareng, sama ibu antum. Mbak-mbak juga begitu, sama ibunya. Ya, kumpulkan duit untuk membahagiakan kedua orang tua, maka itu akan menjadi penyebab rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan dilindungi dari su'ul khatimah. Tapi kalau kita nggak peduli sama orang tua, karena orang tua bodoh, nggak sekolah, tidak pesantren, tidak berpendidikan tinggi, orang tua kita miskin, kolot pikirannya, ngeyel, yang kita ingat-ingat adalah kekurangan orang tua kita, maka tunggulah, kedurhakaan itu tidak akan menghasilkan kecuali kedurhakaan yang jauh lebih mengerikan para jamaah. Dan ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik remaja putri yang punya suami sedang berbakti kepada orang tuanya, jangan cemburu, jangan cemburu. Justru sampean harus bangga. Suami Anda berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya yang sudah tua, Anda harus dukung dan bangga. Kenapa? Karena berarti Anda dan suami Anda sedang mencetak anak-anak yang berbakti kelak di masa depan. Tapi kalau Anda cemburu, akan tiba waktunya nanti Anda dicemburui genti oleh anak menantunya kelak. Akan tiba waktunya Anda akan didurhakai oleh anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, sudah mau isya ya, adalah memperbanyak sedekah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, ma min yaumin asbahal ibadu fih, tidak ada satu hari yang ditemui oleh manusia illa kecuali wa malakani yanzilani, kecuali ada 2 malaikat turun. Sehingga turunnya malaikat ini berapa kali? Ya, sejumlah hari-hari yang pernah ada di dunia, sejak awal dunia sampai nanti hari kiamat. Setiap hari akan ada 2 malaikat turun ke dunia. Yaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti
a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti yang lebih banyak kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kita ini kalau berdoa mungkin nggak dikabulkan oleh Allah. Wong kakean dosa, menipu istrinya, menipu anaknya. Tanya sama istrinya, "Bune, apa? Duitku neng ndi? Uangku di mana?" Tanya sama anakmu. Anaknya tanya, "Bu, apa? Duitku mana? Di tas sekolah." Tanya sama bapakmu. Terus istrinya tanya kepada suaminya, "Pak, apa? Duitku mana?" Tanya sama anakmu sana. Jadi orang satu rumah itu isinya maling semua, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita bersedekah setiap hari, kita meyakini sedekah kita itu justru menjadi penyebab harta kita akan semakin berkembang biak, karena didoakan oleh malaikat. Kalau kita berdoa sendiri mungkin nggak akan kabul, kita banyak dosa. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, sirnakan, musnahkan hartanya orang yang tidak sedekah di hari ini. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, inna lillahi ibadan ikhtasahumullahu limana fil ibad. Allah memiliki hamba-hamba yang diberikan harta untuk menolong orang lain. Yukirruhum fiha ma badhaluha. Allah akan melanggengkan hartanya dia selama dia gunakan harta itu untuk infak, untuk nolong orang lain. Wa in mana'uha, tetapi kalau manusia ini bakhil, ya naza'aha minhum, harta itu akan dicabut oleh Allah. Summa hawalaha ila ghairihim, terus diberikan kepada orang lain. Ini hadis sahih. Maka cara jitu yang cerdas menurut jalur langit untuk membuka pintu rezeki adalah bersedekah. Dan cara jitu untuk melanggengkan harta kita, kesehatan kita, ketenangan kita, kebahagiaan hidup kita adalah dengan cara bersedekah, rajin menolong kepada orang lain. Saya tidak punya duit, misal pengen sedekah, tersenyumlah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu saat ketemu saudaramu itu bernilai sedekah. Kata pepatah Arab, at-tabassumu ajmalul kalimati biduni harfin. Senyuman itu adalah kata terindah yang tidak mengandung huruf. Bali, berapa hurufnya? 4. Indonesia, berapa hurufnya? Banyak. Nusantara, hurufnya banyak. Ya, berapa hurufnya? 2. Tapi kalau antum senyum, ada hurufnya enggak? Gitu. Enggak ada suaranya. Orang bisu senyum, tapi dia menjadi kata terindah. Orang jelek kalau rajin senyum kelihatan cerah, enak dipandang. Meskipun cantik, meskipun tampan, rupawan, kalau perengat-perengut, pecuca-pecucu, ya lambene kayak selumbat kambil, maka dia tidak enak dipandang. Ya, dan juga tidak termasuk orang-orang yang bersedekah untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sedekah yang paling utama sekali lagi adalah kepada kedua orang tua, karib kerabat, dan tetangga dekat. Sehingga seorang muslim aina ma waqa'a nafa'a, di mana saja dia berada dia memberi manfaat. Kal bahri, seperti lautan. Yaqdhifu lil qaribi jawahira, yang memberikan mutiara kepada orang-orang yang dekat yang ada di pantai. Judan wa yursilu lil ba'idi sahaiba, dan dia dermawan mengirimkan awan untuk orang-orang yang jauh. Seorang muslim kepada orang terdekat memberi manfaat, kepada orang-orang yang jauh juga memberi manfaat. Ini adalah beberapa amalan yang menurut versi syariat kita bisa membukakan pintu rizki. Tetapi di sana ada cara-cara lain, cara-cara duniawiyah untuk membukakan pintu rizki. Cara berdagang, ya, menaikkan penjualan, cara-cara beriklan. Nah, itu cara-cara duniawiyah. Adapun yang saya sampaikan tadi adalah cara-cara apa? Menurut versi syariat agama Islam yang kita cintai. Demikian saja para jamaah yang bisa disampaikan, 3 hal tadi, semoga bermanfaat
bagi kehidupan kita dan menjadi pengingat kalaupun nanti kita menjadi orang-orang yang kaya, hendaknya kekayaan kita tidak melalaikan kita sehingga justru akan menjadi istidraj, diberi banyak kenikmatan tetapi semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan harta kita justru akan memberatkan ya hisabnya kita kelak di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, afwan, ada yang terlupa ini adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma, antaranya doa minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu manfaat, rezeki yang luas, dan obat dari segala penyakit. Doa ini mari kita baca sering-sering. Versi doa lain diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, terus wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Aku minta ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, amal yang diterima. Jadi Nabi itu memerintahkan kita untuk minta rezeki yang luas. Sebagian kita salah dalam berdoa. Minta kepada Allah, minta pekerjaan. Jangan minta pekerjaan, keliru. Mintanya apa? Rezeki yang luas, yang barokah. Jadi kalau berdoa, ya Allah, kurangilah pekerjaanku, tambahilah rezekiku. Cocok nggak itu kira-kira? Atau antum pengen kerja keras saja, tapi nggak ada rezekinya, ngukur jalan misalnya. Jadi jalan itu kan gatel, antum kukuri gitu. Tapi ada rezekinya nggak? Nah, siapa yang mau gaji? Ya. Jadi kalau berdoa itu minta apa? Rezeki, jangan minta pekerjaan. Itu yang terakhir, dan itu terakhir sekali. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Saya teramat sangat bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu ya umat Islam dan jamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga kelak kita bisa berjumpa kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.